Tapi yang menarik adalah 2 tahun lalu, kalau kantor ini kan berdiri tahun 2018, 2 tahun setelah percobaan kudeta terhadap Presiden Erdogan. Tapi 2 tahun lalu mereka mendirikan namanya, dan namanya ini terlalu terus terang ini, Center for Combating Disinformation. Jadi bahasa pusat Turkinya apa itu? Bahasa Turkinya apa itu? Yang kan saya nggak ngerti bahasa Turki, dia nyampaikan itu Center for Combating Disinformation. Dan kita setelah diskusi kita mendefinisikannya jauh lebih detail. Mereka menganggap semua itu disinformasi. Kalau kita membuatkan klasifikasi, ada yang disinformasi, ada yang fitnah, defamation, ada yang hate speech. Tapi ini semua merusak nih. Bahkan ada yang berita-berita yang sifatnya clickbait. Makanya kita sebut dengan DFK dan RCB. Rezim clickbait. Nah, ini kan hal-hal yang merusak, yang tidak hanya cukup untuk diklarifikasi aja. Karena biasanya hal-hal yang bersifat buruk ini tersebarnya 10 km persegi, luas sekali. Sementara klarifikasinya tersebarnya mungkin hanya berapa? 100 meter persegi. Seperlimanya mungkin atau seperenamnya. Atau 1 kilometer persegi cuma. Jadi damage-nya jauh. Sementara obatnya ini cuma sampai di beberapa gelintir orang aja. Nah, kalau begini terus-menerus model peperangannya, pemerintah pasti kalah dong. Karena pemerintah nih kayak samsak aja nih. Hanya boleh diam aja atau hanya boleh menghindar. Karena kalau menangkis pun akan dianggap sebagai kekerasan, tidak empati atau membungkam kebebasan berbicara. Tapi kalau sudah ada begini, dan Turki memahami itu juga 2 tahun lalu. Dan kita sebelum berangkat ke Turki sudah paham itu. Ini kan jadi common sense jadinya. Perasaan yang sama sebenarnya. Kita memang harus lawan nih cognitive warfare ini. Karena kalau nggak dilawan, pemerintah pasti kalah. Terpojok terus, hanya bisa klarifikasi, kasih hak jawab, kasih pernyataan. Ya pemerintah akan kalah dong. Jadi cognitive warfare ini harus dilawan. Mereka membentuk kesadaran baru bahwa setiap bangun pagi orang harus benci sama pemerintah. Ya kita harus lawan itu dong. Nah, melawan ini bukan berarti melawan rakyat. Ini melawan sesuatu yang beyond. Dan itu kalau dibiarkan akan merusak tatanan sosial kita. Akan merusak kita sebagai sebuah bangsa gitu. Bayangin coba, sekarang tuh pasti sudah banyak itu orang yang bangun tidur pokoknya mau marah-marah sama pemerintah. Orang yang bangun tidur pokoknya harus cari 1 poin, 1 pasal untuk benci dengan pemerintah. Padahal pemerintah sedang berjibaku, berjibaku untuk mensejahterakan masyarakat, membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Pandangan bahwa pemerintah akan menindas, pemerintah akan mencari keuntungan sendiri, itu adalah pandangan yang salah. Kenapa? Hari ini kita kompetisi antar negara. Kalau pemerintahnya nggak kalau pemerintahnya nggak baik, kan negaranya habis. Orang yang jadi pemerintahan ini bisa hilang juga kan? Negaranya juga bisa hilang. Nah, kita kalau mau jadi negara kuat, kita mau jadi negara yang maju, kita mau jadi negara yang sukses, kan pemerintahnya harus kuat. Dan pemerintah yang kuat ini harus mensejahterakan masyarakat. Kasih makan dia, kasih pendidikan dia, kasih kehidupan dia. Buat perekonomiannya jadi bagus. Kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi. Kita punya tentara yang bagus dan profesional yang kuat. Sehingga kita dihargai di dalam percaturan global.